Pergi ke pasar beli bakwan. Cakep, abis beli bakwan jangan lupa beli mie. Good day, everyone. Ready to analyze with me? Hai, I'm Tiara Zara Alfianto, student ID 2008-1030-1073 from Financial Analysis Class X. And today, I will be analyzed about profitability from PT Unilever Indonesia. But first, as we know, tak kenal maka tak sayang. So let's get to know about PT Unilever Indonesia first. Check it out. Unilever percaya produk sehari-hari dapat membawa perubahan besar. Maka saat semua yang normal tak lagi sama, bersama kami beraksi. Berikan miliaran produk kebersihan, beri bantuan finansial untuk pedagang kecil, dan fasilitasi mereka untuk merintis online. Meski esok tak ada yang tahu, setiap olesan, basuhan, dan tegukan Anda, bantu kami jadikan Indonesia lebih kuat setiap hari. Unilever. Analisis profitabilitas itu apa sih? Analisis profitabilitas merupakan suatu pengukuran di mana kita bisa mengetahui seberapa jauh suatu perusahaan dapat menghasilkan laba. Dan di sini saya akan menggunakan 3 rasio keuangan yang biasa digunakan dalam mengukur analisis profitabilitas. Apa aja ya? Untuk rasio pertama yang saya gunakan adalah net profit margin. Emangnya net profit margin itu apa sih? Jadi, net profit margin ini merupakan suatu perhitungan yang bisa mencerminkan bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari setiap penjualannya. Untuk rumusnya sendiri, seperti yang tertera adalah profit after tax dibagi net sales lalu dikalikan 100%. Sehingga nanti output perhitungan net profit margin adalah berbentuk persen. Untuk net profit margin milik PT Unilever Indonesia, di sini saya menggunakan data 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Kita bisa lihat kalau di tahun 2019, net profit margin mengalami penurunan sekitar 5%. Jika diperhatikan memang profit after tax-nya mengalami penurunan, padahal pada net sales dapat kita lihat mengalami kenaikan. Kira-kira kenapa ya bisa profit after tax-nya itu menurun, padahal penjualannya meningkat? Kemungkinan ada kenaikan pada harga pokok penjualan atau kenaikan pada beban-beban yang digunakan. Lalu untuk tahun 2020, kita bisa lihat bahwa nilainya masih stabil dari 2019. Namun, dari tahun 2018 sampai 2020, dapat disimpulkan bahwa net profit margin milik PT Unilever Indonesia ini masih baik karena berada di atas nilai wajar yaitu 5%. Next, ada rasio kedua yaitu return on asset atau yang biasa dipanggil ROA. Nah, kalau ROA ini pengertiannya apa? Nah, ROA ini adalah rasio yang bisa menggambarkan seberapa menguntungkan sih kira-kira aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Sesuai dengan rumusnya yaitu profit dibagi total aset dan dikalikan 100% untuk menghasilkan output berbentuk persen. Kalau di PT Unilever Indonesia sendiri, di sini masih dengan data yang sama, yaitu dari tahun 2018 sampai 2020, kita bisa lihat kalau ROA mereka ini terus menurun dan terus menurun. Kalau misalnya dianalisis, penyebabnya itu masih sama karena profit mereka yang juga terus menurun. Sedangkan untuk total asetnya sendiri, sebenarnya masih stabil dari tahun 2018 sampai 2020. Dan kira-kira angka ROA mereka ini masih baik atau udah nggak baik sih? Nah, kalau untuk angkanya sendiri itu masih sangat baik karena berada di atas nilai wajar yaitu 2%. Terakhir, kita punya return on equity atau yang akrab disapa ROE. Nah, kalau ROE ini bisa dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan oleh para pemegang saham. Nah, sesuai dengan rumusnya juga yaitu adalah profit dibagi total equity dan dikali 100% seperti rasio-rasio sebelumnya untuk menghasilkan output yang berbentuk persen juga. Masih dengan data yang sama juga dari 2018 sampai 2020, ternyata ROE milik PT Unilever Indonesia itu mengalami kenaikan dari tahun 2018. Tapi meskipun mengalami kenaikan, kalau kita lihat lebih rinci, PT Unilever ini profitnya terus menurun, begitu pula dengan total ekuitasnya yang juga terus menurun dari 2018. Tapi gimana sih dengan nilai ROE-nya? Apakah masih baik? Tentu aja nilai ROE milik PT Unilever ini masih baik karena jauh berada di atas nilai batas yaitu 8,32%.